Sini saya diberikan contoh soal sebagai berikut. Dari suatu survei di dua daerah yang masing-masing dengan contoh berukuran 30 dan 36 berturut-turut, diperoleh nilai tengah pendapatan per kapita per bulan 45.000. Itu di daerah A, dan 47.500 itu untuk di daerah B. Jika diketahui bahwa ragam pendapatannya sebesar 6.000 kuadrat dan 7.500 kuadrat berturut-turut dengan taraf kepercayaan 95%, tentukan apakah pendapatan rata-rata di A berbeda dengan di B atau tidak. Dari contoh soal di atas ini, kita dapat mengetahui bahwa NA sebesar 30, NB sebesar 36. X bar pun juga diketahui, yaitu sebesar 45.000 untuk X bar A. Dan untuk X bar B kita juga sudah mengetahui, yaitu sebesar 47.500 X bar B. Di sini kita juga mengetahui bahwa ragam pendapatannya sebesar 6.000 kuadrat. 6.000 kuadrat ini adalah X bar kuadrat A, dan 7.500 ini ragam kuadrat B. Jadi kita tinggal menulis saja. Diketahui NA 30, NB 36, X bar 45.000 untuk X bar A, X bar B 47.500, dan untuk ragam kuadrat A sebesar 6.000 kuadrat, ragam B 7.500 kuadrat. Setelah kita menuliskan apa saja yang telah kita ketahui dari contoh soal di atas, kita akan diminta untuk menguji tarif kepercayaan dari 95%. Apa saja yang akan ditentukan dalam contoh soal di atas? Kita akan menentukan hipotesis 0 atau H0, hipotesis alternatif atau H1, alfa atau taraf atau tingkat statistiknya. Lalu kita akan menguji Z memakai daerah kritis hingga hitung uji statistiknya atau Z hitung. Dari situ kita akan dapat menyimpulkan atau memutuskan kita akan menolak atau menerima H0 dengan uji statistiknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan hipotesis statistiknya. Di sini kita tuliskan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Kita misalkan saja mu A sebagai proporsi pendapatan daerah A dan mu B
sebagai proporsi pendapatan daerah B. Yang dipertanyakan di sini yaitu uji hipotesis, adakah perbedaan antara rata-rata di daerah A dengan rata-rata di daerah B atau tidak adanya perbedaan tersebut. Berarti dapat kita ketahui bahwa mu A tidak sama dengan mu B. Untuk hipotesis nolnya yaitu mu A sama dengan mu B. Untuk langkah yang kedua, kita menentukan uji statistiknya. Dari taraf kepercayaan 95%, kita ketahui bahwa tingkat signifikasinya atau alfa sama dengan 0,05. Lalu Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan 0,025 atau 1,96. Untuk langkah ketiganya, kita menghitung kriteria pengujian atau uji statistik uji. Dapat kita sudah mengetahui bahwa NA sama dengan 30, NB sama dengan 36, untuk X bar A 45.000, untuk X bar B 47.500, untuk ragam kuadrat A sama dengan 6.000 kuadrat, untuk ragam kuadrat B sama dengan 7.500 kuadrat. Berarti kita memakai Z sama dengan X bar A min X bar B per kuadrat ragam kuadrat A per NA ditambah ragam kuadrat B per NB, lalu kita akarkan kuadrat. Sama dengan kita masukkan saja nilai-nilai dari yang kita ketahui ini. Untuk X bar A nya yaitu 45.000 min untuk X bar B yaitu 47.500 per untuk ragam kuadrat A diketahui bahwa 6.000 kuadrat per NA, kita masukkan saja 30 ditambah ragam kuadrat B, kita ketahui bahwa 7.500 kuadrat. Untuk NB nya kita masukkan saja 36, lalu kita akarkan kuadrat, lalu kita masukkan saja sama dengan 45.000 min 47.500 per nilai dari 6.000 kuadrat yaitu 36 juta per 30 ditambah nilai dari 7.500 kuadrat yaitu 56.250 per 36, lalu kita
kuadratkan. Lalu kita lanjutkan. 45.000 min 47.500.000 rupiah per hasil dari 36 juta per 30, yaitu 1.200.000. Kita tambahkan hasil dari 56.250 per 36, yaitu 1.562.500. Diakarkan sama dengan hasil pengurangan 45.000 dikurangi 47.500, yaitu min 2.500 per hasil pertambahan dari 1.200 ditambah 1.562.500 adalah 276.2.500 sama dengan min 2.500 per hasil dari akar kuadrat 2.762.500 adalah 1.662 sama dengan hasil dari pembagian ini adalah min 1.504. Dapat diketahui bahwa daerah kritiknya H0 diterima jika min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 atau min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96. Jika H0 diterima adalah ini. Apabila jika H0 ditolak, jika Z lebih dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari min 1,96. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya sebagai berikut. Karena min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 atau min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96, maka dapat diketahui bahwa H0 diterima. Sebab karena itu dapat disimpulkan
bahwa pendapatan per kapita dua daerah tersebut adalah sama. Selebihnya, mohon maaf apabila ada yang salah.